Kita bisa memunculkan produk unggulannya, sumber daya manusia yang kompetennya, terus juga data yang valid dari para pelaku usaha yang baru muncul ataupun yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyobainers, hari ini hari paling bersejarah dan hari yang sangat-sangat membuat kita bahagia karena kita bisa hadir di acara silaturahmi Asosiasi UMKM Kota Depok. Di sebelah kiri saya ada Pak Rudi. Pak Rudi adalah, coba Pak Rudi kenalin dulu sama teman-teman kita. Iya, halo teman-teman semua. Saya Rudi Murodi, Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok. Ini periodenya 2022-2025. Ya, insya Allah 3 tahun ke depan saya masih menjabat sebagai Ketua Asosiasi UMKM Kota Depok. Di mana kami membawahi 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok. Di Kota Depok. Insya Allah kami bisa membangun ekonomi melalui UKM ke depannya yang lebih baik lagi, mensejahterakan teman-teman UKM, mengangkat produk-produk unggulan ya ke depannya gitu ya dari setiap kelurahan kecamatan. Ya mudah-mudahan ini langkah-langkah yang memang harus saya tempuh ke depannya dan mudah-mudahan bisa lebih mudah lagi gitu. Oke, berarti masa jabatan dari asosiasi ini adalah selama 3 tahun, Pak Rudi. 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu tentunya sudah ada visi dan misi dong ya. Tapi asosiasi UMKM, asosiasi itu berarti fungsi dan tugas kerjanya dia mengayomi, mewadahi atau apa sih sebenarnya Pak Rudi? Iya, jadi sebetulnya sebetulnya banyak sekali kegiatan yang harus kita laksanakan ke depan. Kalau saya program utama di awal ini nggak terlalu nggak terlalu yang sifatnya sulit atau bagaimana, tapi saya ingin melakukan pendataan yang valid. Pendataan yang valid bagi pelaku UMKM. Berapa sih jumlah pelaku UKM seluruhnya nih? Berapa dari setiap kelurahan, terus kecamatan, terus produk unggulan apa yang mereka punya yang harus kita angkat, terus kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan baku produksi. Nah, udah gitu mungkin pemasarannya. Nah, yang paling penting sekarang adalah berapa sih kebutuhan bahan baku, terus apa aja. Karena menurut saya hari ini UKM itu masih dalam artian tidak bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan karena bahan baku yang didapat masih dengan harga yang tinggi. Nah, kalau satu saat kita bisa pengadaan kepada para pelaku UMKM dengan bahan baku yang mereka butuhkan itu dengan harga yang lebih murah, itu kan, dan terus juga sifatnya rutin ada gitu ya, dalam arti continue ya, saya rasa mereka akan lebih bisa bersaing gitu ya. Benar. Dan itu konsepnya memang sudah saya buat, dan mungkin juga kita bisa membantu para UKM yang tidak memiliki modal untuk mereka bisa produksi lebih dulu dengan bahan baku yang ada, kemudian kalau sudah ada pembayaran baru mereka bisa berbayar ke kita. Berarti dengan adanya asosiasi ini wadahnya juga memudahkan para pelaku usaha UMKM. Iya, betul. Nah, betul Pak Rudi, termasuk Depok Kuliner nih kita. Depok Kuliner itu juga sebenarnya media, Pak. Iya, betul. Yang juga concern buat mensupport produk UMKM. Jadi banyak nih kayak gini-gini nih Pak Rudi nih. Iya, betul. Ini kan UMKM nih. Betul. Ini dikemas terus kita bikinin video, kita upload di Instagram, di YouTube. Nah, makanya ini mudah-mudahan Pak Rudi bisa bersinergi nih sama Depok Kuliner nanti. Insyaallah. Siapa yang mau produknya dibagusin, dikasih pelatihan foto dan segala macamnya, kita siap banget nih Pak Rudi. Iya, yang paling penting menurut saya hari ini kan kita masih belum paham dalam artian apa sih produk unggulan Kelurahan Tapos.
Betul. Apa sih produk unggulan kelurahan Cipayung misalnya. Cipayung pokoknya gitu kan. Nah, kita harus memunculkan itu. Kemudian sumber daya manusia yang memang sudah memiliki sertifikat dan sudah boleh dikatakan kompeten, itu memang harus didata. Bagaimana mereka nantinya bisa menjadi narasumber bagi pelaku usaha mikro yang baru muncul, gitu ya. UBK ya, apa? Jadi baru. Iya, jadi kita juga memang harus mendata sumber daya manusia yang ada nih, yang boleh dikatakan yang sudah mulai maju, yang sudah mulai stabil dalam usahanya. Betul. Nah, selain mereka akan menjadi contoh, mereka juga harus menjadi pendamping atau menjadi mentornya bagi para pelaku usaha mikro baru, gitu. Dan mungkin awalnya mereka bisa jadi reseller, ya kan? Kalau kita tidak mengetahui produk unggulan mana, produk yang sudah berhasil mana, terus siapa yang sudah boleh dikatakan bisa stabil dalam usahanya, betul, yang mana? Nah, ini penting menurut saya, data-data tersebut penting. Jadi kita bisa memunculkan produk unggulannya, sumber daya manusia yang kompetennya, terus juga data yang valid dari para pelaku usaha yang baru muncul ataupun yang sudah ada. Bagaimana kita bisa tahu kalau UKM di sini sudah naik kelas? Dari mana asalnya, kan gitu? Dari omsetnya, dari kemampuan karyawannya, dari jumlah karyawannya, kan gitu. Itu harus betulnya harus terdata, dan berapa dia membutuhkan bahan baku untuk produksi setiap minggunya, setiap bulannya, sehingga kita bisa kita bisa menyediakan bahan baku bagi mereka sesuai kebutuhannya. Oh, berarti itu termasuknya sistem yang bisa dibilang keren juga nih ya. Asosiasi ini wadah, semua bergerak, nggak ada hambatan, kita yang jadi hambatan Pak Rudi tabrak biar dia tetap usaha dulu. Udah ada hasil. Jadi begini, buat saya memang asosiasi ini mungkin seperti komunitas lain ya, adalah komunitas sosial. Tapi karena kita ada di komunitas ekonomi, ya sudah sewajarnya kita juga memberi dalam artian komunitas ini sudah masuk ke ranah bisnis yang memang saling menguntungkan. Gitu loh, dalam artian kita bisa pengadaan bahan baku terhadap para pelaku UKM dengan melibatkan para koordinator di setiap wilayah. Nanti koordinator setiap wilayah itu mendapatkan fee, gitu kan. Karena begini, masih setiap UKM yang membeli produk dengan spamanya 5 kilo, 10 kilo, pasti beda dengan mereka beli 100 kilo, 1 ton. Betul. Kenapa? Dengan mereka bersama-sama, dengan mereka order bareng gitu, dalam artian sesuai kebutuhan setiap minggu. Nah, itu nanti kita bisa menekan kos. Kita kan bisa pengadaannya sesuai dengan kebutuhan banyak orang. Betul. Sehingga jumlah dari sedikit-sedikit itu dalam artian ordernya jadi banyak. Dan itu kan lebih bisa istilah menekan harga dan juga membuka lapangan pekerjaan. Tuh. Berarti termasuk ini ya Pak Rudi ya, teman-teman kayak tadi stakeholder yang misalnya swasta juga kayaknya bakal dilibatkan ya untuk penjualannya, untuk itunya itu. Saya lihat nih Pak Rudi koneksinya luar biasa nih. Itu gimana tuh? Bakal dilibatkan juga tuh nantinya? Iya, karena saya berpikir ya, bahkan hari ini saya sudah bekerja sama dengan kawan-kawan di perusahaan-perusahaan gitu ya, di mana mereka sudah harus menjadi orang tua asuh bagi para pelaku UKM. Orang tua asuh. Jadi baik dari secara berbagi ilmu dalam kesuksesan berusaha gitu ya. Terus kemudian ya order barang dalam artian mereka membeli produk dari UMKM. Karena kan dengan karyawan yang banyak, dengan acara-acara yang sering dibuat oleh perusahaan-perusahaan itu kan pastinya selama ini kan belum ditangkap oleh kita. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sebetulnya kita bisa buat dan juga bisa memberikan kontribusi. Nah, kita juga akan bekerja sama terus dengan dinas, di mana ada program yang ada di setiap kelurahan. Nah, program di setiap kelurahan ini kan setiap tahun ada. Berarti kan harus ada
yang mengawal program tersebut, ya kan, dari teman-teman koordinator tingkat kelurahan, mereka yang menjalani, namanya ada program untuk pelatihan, program untuk apa, di situ perizinan, program untuk apa namanya, ya pokoknya izin-izin usahanya, segala macam. Pokoknya Nah, itu dibantuin dah nih, biar itu dikawal dari ketua UKM di tingkat kelurahan. Ketua UKM di tingkat kecamatan itu tugasnya untuk mengawal program. Program. Nah, jadi di setiap kecamatan umpamanya ada 5 kelurahan. Nah, si ketua UKM kecamatan ini sebagai wakil dari ketua asosiasi, mereka wakil ketua asosiasi, mereka juga harus betul-betul bisa menumbuhkan dari tiap kelurahan nih. Selain mengawal program juga menumbuhkan mana sih UKM produknya. Bangkit, mana nih UKM yang harus kita support, mana UKM yang harus kita mana produk yang memang udah bisa diangkat, udah bisa dimunculkan. Termasuk berarti asosiasi UMKM Kota Depok ini juga akan bikin dong Pak, termasuknya kayak pusat UMKM atau makanan khas Kota Depok. Itu gimana peran Bapak Rudi sendiri nih? Karena saya sebagai orang Depok asli banget, saya juga nggak tahu nih khas Depok apaan Pak. Yang saya tahu cuma kembang goyang. Itu gimana tuh Pak Rudi? Ya, jadi menurut saya memang sebetulnya nanti kita akan tumbuhkan dulu dari setiap kelurahan. Produk unggulannya apa? Dari kelurahan itu muncul lagi produk dari saya dikurasi ya, dari umpamanya 5 kelurahan dikurasi, muncul produk unggulan kecamatan. Dari kecamatan dikurasi lagi, muncul produk unggulan kota. Jadi ada tahapan, bukan semena-mena tahu-tahu muncul, oh ini produk ini khas Depok, unggulan Depok loh. Belum tentu. Benar-benar setuju, saya setuju. Asalnya kan itu, makanya kita harus betul-betul apa ya, istilahnya menggali, menggodok, mencari benar-benar betul-betul produk asli atau ini produk yang sifatnya hanya apa namanya, ATM ya, boleh peniru. Oh, niru, iya, gitu kan? duplikat. Ya, kan bisa jadi ada produk asli tapi di pasaran tidak familiar atau tidak laku di pasaran. Ada yang produk yang memang hasil modifikasi tapi lakunya luar biasa. Bahkan ada produk yang memang ya hanya mindahin aja gitu, hanya dalam artian itu yang bahaya itu, tuh. Tapi di sini ternyata pasarnya cukup luas. Nah, ini nanti ada kategori yang memang bisa kita ini. Contoh ya kayak dimsum Boni, dimsum Jawi. Dimsum Jawi. Ya, dimsum Jawi itu kan baratnya produk yang sekarang mungkin bukan khas di Depok, tapi ternyata kan pasarnya cukup luas. Pasarnya cukup berjalan. Bagi kami orang pengusaha sebetulnya tidak fanatik dengan produk apapun gitu. Yang penting bisa memberikan apa ya namanya, kemajuan dalam usaha. Kemajuan, kontribusi ekonomi. Jadi kalau selalu ngotot harus produk kita sendiri yang kita jual, kita pasarkan, tapi kita tidak bisa membenahi, tidak bisa. Maksudnya produk itu tidak bisa diterima pasar. Nah, ini yang akan bikin kita repot gitu. Beres. Nih, Pak Rudi, belum pernah kan melihat Pak Rudi makan makanan UMKM, kita lihat dia makan gimana nih komennya. Coba Pak, contoh salah satu Pak. Iya, sambil ini. Nih, cobainers nih, Pak Rudi makan apa tuh namanya Pak? Pastel ya? Namanya pastel, iya. Saya makan kue juga nih. Bentuknya banyak lah, ada pastel, ada karipap gitu, macam-macam. Ini pastel. Jadi banyak macam-macam. Kayak ini kan bisa bilang UMKM Pak. Iya. Diorganisir, diwadahin, dibesarin, kayaknya bisa banget Pak Rudi ya. Bisa, insya Allah. Makanya peran serta pemerintah juga penting ya. Menurut saya, kenapa? Nggak bisa terlepas, pemerintah itu harus betul-betul mendukung pergerakan ekonomi. Kita yang di komunitas juga insya Allah ya bisa secara mandiri gitu ya. Mungkin Oke. Ya. Terakhir Pak Rudi, pesan dan pesan untuk para pelaku UMKM di Kota Depok. Ya, saya rasa tetap semangat walaupun kondisi seperti sekarang ini. Saya rasa selalu berbuat yang terbaru ya, selalu membuat produk yang terbaik buat kemajuan UKM Kota Depok. Terusnya pokoknya jangan berhenti untuk berusaha terus ya, karena saya yakin kita akan berhasil.
kita nyapa penontonnya, nyobainnya harus nyobain. Ya, nyobain Harus nyobain. Oke. Pak, makasih. Depok kuliner, Depok kuliner.